Shalom, Horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga selalu bersukacita. Mari kita mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Senin 17 Maret 2025. Firman Tuhan menyapa kita di awal hari dan juga di awal minggu. Di hari Senin ini firman Tuhan menyapa kita dari Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, remaja, Napasol Bulung, dan juga adik-adikku yang terkasih, ini adalah firman Nabi Yeremia di pintu gerbang rumah Tuhan. Orang yang mau masuk melalui pintu gerbang rumah Tuhan, sudah pasti dia akan sujud untuk menyembah Tuhan. Namun Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan sebuah peringatan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan yang ingin menyembahnya. Apa itu? Dikatakan demikian: perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Jadi di sana perbaikilah tingkah langkah dan perbuatan. Apa itu tingkah langkah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah langkah itu adalah tingkah laku. Apa itu tingkah laku? Kelakuan, perangai. Dan kemudian ketika disambung dengan perbuatan, artinya bahwa ada yang tidak beres dengan kelakuan umat Tuhan pada saat itu. Ada yang tidak baik yang Tuhan pandang kepada umatnya. Walaupun mereka datang ke rumah Tuhan, mereka sujud, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Apa itu? Kemunafikan. Sehingga kalau kemudian Tuhan memperingatkan mereka untuk memperbaiki tingkah langkah dan perbuatannya, di sana Tuhan mau agar mereka benar-benar menyembah Tuhan dan selaras dengan segala perbuatan dan tingkah laku mereka. Kalau kita baca di ayat yang keempat dan juga masuk ke ayat kelima, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Jadi yang disebut dengan perbaikan tingkah langkah dan perbuatan, yang pertama adalah melaksanakan keadilan. Lanjut ke ayat ke-6, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang lain, tidak mengikuti orang lain, Allah lain. Sehingga lanjut ke ayat 7, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Rekan-rekan yang terkasih, Bapak, Ibu, remaja Napasol Bulung, juga ada adikku yang terkasih, Nats hari ini mau membuat kita merenung dan coba mengintrospeksi diri dalam diri kita masing-masing. Kita mungkin rajin gereja, kita mungkin rajin pertanian, kita mungkin rajin mengikuti PHD, AMA, INA, lansia, kita mungkin rajin mengikuti KKR, kita mungkin ada dari kita mungkin yang pernah mengikuti doa malam di gereja-gereja tertentu, kita menyembah praise and worship segala macam. Namun mari kita merenung sekaligus mengintrospeksi diri kita. Apakah tingkah laku kita, perbuatan kita selaraskah dengan firman Tuhan?
selaraskah dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Jangan kepada kita bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tindakan kita menindas orang ini tidak seimbang, ini tidak selaras. Kita mungkin rajin ke gereja, ya, sebagai seorang pejabat kita memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi prakteknya justru korupsi, nepotisme, bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan mungkin kita ada sebagai seorang YouTuber, seorang influencer dan lain sebagainya, mempertahankan citra baik di hadapan publik, namun kehidupan kita masing-masing itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kita sampaikan. Dan mungkin juga kita seorang aktivis, mau aktivis HAM, lingkungan hidup, keadilan sosial dan lain sebagainya. Justru kita memanfaatkan perjuangan kita untuk kepentingan pribadi, dan kita tidak konsisten dengan kita sendiri. Nah, ini menjadi introspeksi diri kepada kita firman hari ini. Periksa diri kita. Kita mungkin alim, tapi maaf kata menyukai konten-konten yang porno. Kita mengutuk koruptor nih, tetapi terkadang kita sendiri korupsi. Nah, ini hal-hal yang terkadang luput dari perhatian kita. Jadi kalau kita betul-betul menyembah Tuhan yang adalah yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, mari kita melihat ke dalam hati kita. Sudah selaraskah kita dengan firman-Nya? Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan? Ingat, Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa, bukan melihat penampilan luar. Hati kita yang melihat Tuhan. Oleh karena itu saya teringat dengan sebuah peristiwa. Saya dulu melayani di sebuah tempat di daerah Natal. Jadi dulu ada Poso Gunung itu tukar kado kalau perayaan Natal. Saat itu tukar kado, saya tergerak memberikan kado Alkitab, sebuah Alkitab. Lalu karena tidak adanya bungkus kado, saya membungkus dengan kertas koran. Tibalah pada hari H. Setiap kado dikasih nomor. Lalu saya dikasih nomor 8. Setelah itu tibalah tukar kado. Adalah seseorang yang mendapat nomor 8. Dia ambil di nomor 8, dan ketika dia lihat kadonya dibungkus dengan koran, dia bilang ke panitia, maaf, ini kado saya, katanya. Panitianya juga bingung karena mereka lupa ini kado yang mana. Akhirnya dirubahlah, dia ganti nomor. Namun ketika semua sudah mendapat kado, semua membuka, terkejutlah dia. Kado yang seharusnya yang dia impikan, dia ingin sekali mendapat sebuah Alkitab. Dia sudah menabung untuk membeli Alkitab. Namun kemudian yang terjadi, Tuhan sudah kasih walaupun dengan kertas koran, tetapi karena dia melihat bungkusnya karena koran, dia tidak mau. Dia menyesali itu. Padahal beberapa kali dia berdoa untuk bisa mendapatkan Alkitab. Tuhan sudah kasih. Tetapi karena dia lihat bungkusnya, dia tidak mau. Jadi terkadang kita melihat orang dari penampilan luarnya saja. Terkadang kita cepat menghakimi orang karena yang kita lihat. Namun kita tidak bisa tahu apa isi hati orang. Hanya Tuhan yang tahu. Namun dengan demikian, marilah kalau kita pun datang ke rumah Tuhan, Tuhan tahu mana yang benar-benar berdoa, mana yang tidak. Mana yang benar-benar hanya setor muka, mana yang tidak. Mana yang benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan dalam berdoa, menyembahnya, mendengarkan firman. Mana yang terkadang dia sering main HP di gereja dan lain sebagainya. Artinya Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kita. Mana yang betul-betul rindu untuk menyembah Tuhan, mana yang hanya agar dilihat dia alim.
agar dilihat manusia dia alim, dia datang ke gereja dengan motivasi yang berbeda. Artinya di sini, mari, ayo saat ini kita benar-benar menyerahkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kalau kita benar-benar menyembahnya, kita benar-benar berdoa, mari taatlah padanya dan Tuhan melihat hati kita. Mari bersihkan hati kita, jangan jadi orang yang munafik. Marilah kita belajar untuk selalu setia pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami boleh melihat indahnya matahari pagi. Kami bersyukur boleh menghirup udara pagi ini. Tuhan, firman-Mu indah di hari ini memperingatkan kami agar kami memperbaiki tingkah langkah kami dan perbuatan kami. Kalau terkadang kami Tuhan seringkali ke gereja, ikut pertanyaan, ikut PHD Amaina, lansia ataupun Naposo, terkadang kami sekedar ikut-ikutan ataupun kami punya motivasi lain, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah Tuhan segala apapun yang kami dengar, segala apapun yang kami taati daripada firman-Mu, itulah yang akan kami jalankan ya Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau terkadang kami menjadi orang yang munafik ya Tuhan. Engkau melihat hati kami. Tuhan, bersihkanlah hati kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang kesusahan di Padang Penipuan, dan juga di Bogor, di Bekasi, di Jakarta yang sedang kebanjiran mereka semua. Tuhan, kuatkanlah mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan, cukupkan makanan untuk mereka. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan terpujilah Engkau hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.